Ini adalah satu pertanyaan dari followers gue di Instagram. Dia bertanya seperti ini, Koiril boleh nih buat topik cek ombak. Bisa kali ditanyain ke followersnya Koiril, momen terbaik dan momen terngehe. Gak apa-apa lah ya, YouTube kan kalau ngomong ngehe gak apa-apa ya. Hey guys, kembali lagi dalam segmen Cek Ombak. Kali ini udah masuk episode kedua. Senang banget rasanya kemarin di episode pertama. Episode perdananya Cek Ombak, responnya luar biasa. Komennya sampai ratusan. Banyak banget yang ikut partisipasi untuk menyuarakan opini dan juga pandangannya masing-masing. Itulah yang gue senang. Itulah kenapa gue bikin segmen Cek Ombak. Supaya kita sama-sama bisa belajar satu sama lain. Mendengar, membaca pendapat dari teman-teman. Yang pasti banyak banget yang jauh lebih pintar daripada gue di luar sana, tapi mungkin belum punya platform atau wadah buat menyuarakan pendapat kalian tentang NBA. Jadi manfaatkan komen section sebaik-baiknya buat kita saling diskusi dan saling berbagi. Oke, sesuai janji gue di setiap episodenya Cek Ombak, gue akan bagi 2 voucher video. Dan untuk episode pertama kemarin di mana topiknya tentang LeBron James, gue sudah mengundi 2 pemenang yang beruntung mendapatkan voucher video platinum berlangganan gratis selama 1 bulan. Namanya akan gue munculkan di sini sekarang juga. Jadi selamat kepada 2 pemenang itu. Dan di episode kali ini juga nanti akan gue pilih lagi 2 pemenang yang beruntung untuk mendapatkan voucher video. Jadi pastikan teman-teman ikutan komen tentang apapun topik yang sudah disiapkan sama tim saya. Gue belum tahu topiknya apa, tapi mudah-mudahan nggak susah-susah amat. Oke, di episode kali ini, mohon maaf lagi, sekali lagi gue belum bisa bikin episode ngobrol NBA. Mudah-mudahan besok bisa. Gue tahu nih preseason lagi seru banget. Kemarin nonton Chat lawan Wemby, seru banget. Wemby gue masih liatin nih Wemby ya. Kemarin udah nyundul-nyundul palanya Chat saya ya. Hati-hati Anda. Sama-sama kaki sumpit, tolong saling akur lah ya. Jangan ngegas dulu, ini masih preseason. Chat lawan Wemby keren. Bradley Beal kemarin udah debut di Phoenix Suns. Keren tuh Bradley Beal. KD, Booker bertiga tuh offense-nya gokil. Defense-nya pasti masih bolong-bolong, tapi offense-nya bertiga itu gokil, man. Golden State kemarin udah nonton si P3, Kuminga, Steph dan Clay dan lain-lain. Jordan Poole tadi udah main di Washington Wizards. Dallas Mavericks lagi-lagi kalah lawan Real Madrid. Tadi mantan timnya Luka Doncic, seru juga tuh. Jadi preseason nih seru nih, nontonin rookie-rookie juga pada keren-keren juga mainnya. Jadi puas-puasin deh nonton preseason, karena di seminggu 2 minggu berikutnya udah masuk season benerannya, regular season benerannya. Jadi gue masih banyak utang nih ya. Gue janjiin bahas Lakers 1 episode. Gue janjiin preview tim-tim dari setiap wilayah, setiap conference, setiap divisi bahkan. Mudah-mudahan kekejar itu semua, tapi mungkin nggak akan panjang setiap episode 1 tim itu, nggak. Tadi kita gabungin aja mungkin setiap divisi lah ya. Setiap divisi nanti kita bahas. Khusus buat Lakers nanti agak panjangan karena gue janji dan utang. Fans Lakers banyak banget yang udah ngejar-ngejar gue. Sabar ya, mudah-mudahan besok udah bisa mulai kita cicil. Oke, tanpa perlu berpanjang-panjang, di episode Cek Ombak yang kedua ini akan ada 1 topik yang sudah disiapkan, yaitu jeng, kita akan buka topiknya. Apa nih? Oke, ini adalah 1 pertanyaan dari followers gue di Instagram. Dia bertanya seperti ini, Koiril boleh nih buat topik Cek Ombak. Bisa kali ditanyain ke followersnya Koiril, momen terbaik dan momen terngehe. Gak apa-apa lah ya, YouTube kan kalau ngomong ngehe gak apa-apa ya. Oke, boleh lah ya. Momen terbaik dan momen terngehe dari musim 2010 sampai 2020. Waduh, gila. Anda lupa kalau saya short term memory ya. Lupa, men. Berarti itu di era belasan ya, 2010-an ya, sampai dengan akhir 2020 berarti ya. Oke, 2011 sampai 2020.
Oke, gue dulu ya. Nggak perlu berpanjang-panjang, gue akan kasih tahu mungkin momen the best gue, terbaik gue, dan momen terngehe buat gue. Nanti teman-teman tolong ramaikan kolom komen momen the best terbaik yang kalian masih ingat sampai sekarang dari era tersebut, dan momen yang bikin kalian bikin kesel kayaknya ya. Momen paling bikin kesel, momen paling nyebelin di era antara 2010 sampai 2020. Panjang tuh, satu dekade tuh. 10 tahun tuh. Tunggu, dekade tuh 10 tahun. Dekade tuh 100 tahun ya? Dekade 10 tahun lah. Anggapnya 10 tahun ya. Bodoh deh gue. Satu alasan kenapa gue lagi gak bisa konsen minggu ini. Karena minggu ini adalah nanti di hari Sabtu. Itu adalah tes penerimaan masuk SMP buat anak gue yang pertama. Jadi minggu-minggu mendekati tes penerimaan itu orang tuanya tuh, bapaknya tuh, terutama bapaknya, emaknya ya, stresnya bukan main, men. Stres banget, asli stres banget. Dan kita deg-degannya luar biasa karena anak gue hanya daftar di satu sekolah. It's do or die buat anak gue. Jadi mudah-mudahan banget, doain banget gue bisa mempersiapkan anak gue untuk nanti ready tesnya, tes akademisnya, tes wawancaranya, tes minat bakatnya minggu ini. Mudah-mudahan. Oke, balik lagi ke topik yang tadi. Momen the best buat gue ini, gue kalau ditanya on the spot gini, gue yang langsung nyangkut di otak aja ya. Yang pasti yang pertama ada Slam Dunk Contest. Aaron Gordon, Zach LaVine itu salah satu momen the best buat gue. Tapi itu nggak the best secara personal ya. Itu mungkin the best buat banyak orang, buat gue juga. Tapi buat gue pribadi yang masih nyangkut sampai sekarang, momen the best di era itu buat gue adalah ketika Dallas Mavericks itu juara di 2011. 2012 Miami Heat, 2011 itu Dallas Mavericks duluan. Ketika trio super team itu terbentuk tuh, Chris Bosh, Dwayne Wade, LeBron James di Miami Heat, tapi tahun pertamanya justru Dallas Mavericks yang juara. Dirk Nowitzki, Jason Kidd, Jason Terry, Shawn Marion, Tyson Chandler, dan lain-lain. Itu menurut gue sampai sekarang, di tahun itu pun, di tahun 2011 pun, pada saat setelah mereka juara, itu kan masih zamannya DVD tuh ya. Biasa NBA tuh ngeluarin DVD yang isinya tentang dokumenter perjalanan tim yang juara pada tahun itu. Nah itu gue beli tuh. Itu gue beli. Dalam sejarah NBA ngeluarin DVD itu, DVD juara ya, gue beli tuh cuma 2 yang gue beli. Yang pertama adalah ketika Detroit Pistons juara di tahun 2004 ya, kalau nggak salah 2004. Itu gue beli DVD-nya pas mereka ngalahin Lakers tuh di final. 2011 ketika Dallas juara itu gue beli DVD-nya. Gue benar-benar pengen nonton karena waktu itu ya YouTube juga belum ada mini movie-nya, NBA belum pernah bikinin mini movie di YouTube waktu saat itu. Jadi keluarinnya dalam format DVD. Itu gue punya tuh. Buat gue kemenangan Dallas di 2011 itu adalah paling berkesan buat gue. Gue gak ngefans gimana-gimana banget sama Dallas, tapi menurut gue kemenangan itu berkesan buat gue. Yang pasti sangat-sangat berkesan buat Dirk Nowitzki dan semua pemain-pemain Dallas Mavericks. Tapi buat gue sebagai fans penikmat NBA yang pada saat itu juga pada saat itu juga gue nggak membela Miami Heat di final karena menurut gue mereka super team pada saat itu. Walaupun gimana ya, super team Miami Heat di musim sebelumnya nggak kuat gitu, tapi akhirnya mereka membentuk super team itu gue biasa membela lawannya. Kalau di final tuh gue membela underdognya, which is yang jadi underdognya adalah Dallas Mavericks waktu itu. Walaupun Dallas Mavericks juga kuat secara tim keseluruhan, komposisinya kuat dan rata banget. Tapi ya itu sih kalau gue 2011 Dallas Mavericks juara, Dirk Nowitzki, menurut gue itu momen the best di era antara 2010 sampai 2020. Momen terngehe ya. Momen ngeselin. Ada satu momen yang membuat gue depresi. Gue nggak ketemu orang, ansos gue, antisosial banget sekitar 2 mingguan. Gue di rumah aja, gue nggak ke kantor, gue nggak ngapa-ngapain 2 minggu tuh gue. Momen ketika KD
pindah ke Golden State Warriors itu adalah momen terngehe buat gue. Ini personal ya, ini personal. Itu momen terngehe dalam artian gue sebagai fans OKC, gue sedih KD udah tidak di OKC lagi dan pindahnya malah ke Golden State, tim yang ngalahin kita. Kena comeback kita 3-1, dikalahin 4-3. Lalu tahun depannya KD-nya pindah ke situ, kan ngehe. Hah? Ngehe nggak? Buat gue sih ngehe banget ya. Yang pasti gue depresi, gue antisosial. 2 minggu gue nggak keluar rumah. Karyawan gue semua di kantor udah nanyain gue kemana, gue ada apa dan lain-lain. Gue kenapa atau gimana? Enggak, gue emang nggak mau ketemu orang aja. Gue depresi parah itu. Gue sedih. Kenapa harus KD ke Golden State gitu? Kenapa? Lu mau pindah silahkan, tapi kenapa lu ke Golden State gitu? Itu yang paling ngehe buat gue. Dan benar-benar ketika KD bergabung dengan Golden State, itu peta keseluruhan NBA menjadi berubah. Peta kekuatannya sangat menjadi berbeda karena Golden State itu seperti punya cheat code, seperti kuat sekali. Kita kadang kalau sebagai analis ya, gue gak mau menyebut diri gue sebagai analis, tapi orang awam aja deh. Orang awam tuh kadang kan suka memprediksikan ya, sebelum season mulai. Itu misalnya nih, Golden State diprediksikan buat jadi juara gitu ya. Tapi ketika KD masuk ke Golden State, itu bisa dibilang udah, lu mau tanya siapapun, itu pasti mereka udah bilang, udahlah kasih aja pialanya langsung ke Golden State. Kasih aja udah. Yang bisa ngalahin cuma kalau salah satu dari mereka ada yang cedera tuh. Steph kah, Clay kah, KD kah. Yang bisa ngalahin cuma salah satu dari mereka cedera. Which is terjadi di tahun 2019. Ketika Toronto Raptors juara, itu bubar semua itu pemain Golden State, udah ambiar itu, udah kacau itu. Ya cedera. Kalau nggak juara lagi itu Golden State. Gue nggak mau merendahkan Raptors pada tahun 2019, mereka tetap layak jadi juara. Tapi kalau Golden State itu tetap full team di tahun itu juara lagi itu, yakin. Jadi gue sudah menyebutkan porsi gue. Ngehe. Sampai sekarang gue masih kesel, man. Momen the best buat gue, Dallas juara di 2011, momen terngehe, gue gak mau ulangi lagi. Udah, pokoknya yang tadi gue udah sebutin. Sekarang giliran teman-teman, ramaikan kolom komentar, apa momen terbaik versi kalian di antara tahun 2010 sampai 2020, dan momen terngeselin buat kalian di antara 2010 sampai 2020. Ya, again, 2 pemenang, nanti yang beruntung akan bisa memenangkan 2 voucher video Platinum untuk berlangganan secara gratis selama 1 bulan. Sampai jumpa di Cek Ombak episode berikutnya. I'm out.